Shalom, umat Tuhan. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan saat kita dapat menikmati dan merasakan persekutuan bersamanya dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing di dalam ibadah keluarga pada hari Rabu. Dan karena itu marilah kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Saya undang kita untuk berdiri dan menghadap Tuhan dan memuji akan nama-Nya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami, umat-Mu ini. Bapa telah menjaga dan menyertai kami dengan kasih dan penyertaan yang tidak pernah berkesudahan, serta kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat beribadah bersama di rumah masing-masing. Berkenanlah ya Bapa, hadir dan memberkati ibadah kami saat ini. Biarlah tuntunan Roh-Mu yang kudus menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bagi saudara-saudara yang di rumah bisa dibaca secara berbalasan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu,
dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 71, baitnya yang pertama. Abraham, tinggalkanlah negeri tentram. Abraham, berjalanlah dengan iman. Jumlah bintang tak terbilang, nangunanmu pun demikian. Ikutlah petunjukku ke negeri pusakamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam saat untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, saat ini hati kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah serta terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam kelemahan dan keterbatasan kami dimampukan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 dengan judul perikop Abram dan Lot berpisah, yang menyatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar.
Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, entah apakah kita masih ingat sewaktu kita masih kecil, ada yang mungkin pernah diajak oleh ibunya untuk berbelanja di pasar. Dan ketika berkeliling di pasar, mata kita lalu kemudian tertuju pada sebuah mainan yang sangat menarik menurut kita. Kebanyakan dari kita barangkali akan merengek-rengek, menangis untuk meminta agar ibu membelikan itu. Tetapi kadang-kadang ibu kita punya pertimbangan sendiri, sehingga kemudian beliau tidak mau membelikan apa yang kita minta. Mungkin barangkali dalam pikirannya ada pertimbangan, mainan itu nggak bagus buat kamu. Nanti saja, lain kesempatan ibu akan belikan mainan yang lebih baik. Tetapi karena dasarnya kita ingin memiliki mainan itu, kita memaksa ibu kita untuk membelikannya. Pokoknya tidak mau tahu, saya harus punya. Akhirnya mungkin karena bosan dengar tangisan kita, bosan dengar rengekan kita, lalu kemudian ibu terpaksa harus membelikan itu untuk kita. Ternyata betul apa yang disampaikan ibu, apa yang dipikirkan ibu. Ternyata mainan itu hanya betah kita mainkan untuk beberapa waktu saja. 1-2 hari, 1 minggu. Ternyata setelah itu lama-lama kita jadi bosan. Akhirnya mainan itu lalu menjadi sia-sia. Mainan itu lalu kemudian sama seperti mainan kita yang lain. Ya mungkin barangkali bisa saja mainan itu akan tidak terawat dan terlupakan. Saudara-saudara, pengalaman ini sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya hal yang manusiawi terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mudah sekali terpukau atau tertarik dengan hal yang sifatnya indah, hal yang sifatnya baik dalam pandangan kita. Dan karena itu kita kemudian langsung menginginkannya. Itu hal yang sangat manusiawi. Bahkan kadang-kadang kita nggak berpikir panjang. Pokoknya aku mau, aku menginginkannya. Jadi kadang-kadang akhirnya kita mau, kita ingin, kita paksakan, tapi ternyata kemudian dalam jangka panjang nggak sesuai untuk kebutuhan kita.
Saudara-saudara, pengalaman ini yang kemudian kita dapat juga temukan di dalam bacaan kita. Dalam pengalaman Abram dan keponakannya yang bernama Lot. Alkitab menyampaikan tadi bagaimana Abram dan Lot sama-sama memiliki harta yang sangat banyak. Ternak mereka luar biasa banyak. Sampai-sampai saking banyaknya ternyata kemudian gembala dari pihak Abram lalu berselisih dengan gembala dari pihak Lot. Karena rupa-rupanya mereka memperebutkan tempat untuk memberikan makan dan minum bagi ternak mereka. Rebutan satu tempat. Akhirnya lalu kemudian ini jadi perhatian daripada Abram. Dia lalu memutuskan agar supaya enggak terjadi konflik yang berkepanjangan, tidak terjadi perselisihan yang lebih lanjut, apalagi dipikirkan Abraham, kita ini kan masih saudara, kita ini kan masih kerabat. Jadi karena itu Abram memilih, ayo kita cari jalan yang lebih baik, kita cari jalan yang lebih damai, kita selesaikan secara kekeluargaan. Makanya Abram memberikan pilihan kepada Lot, silakan milih, aku ke kiri, kamu ke kanan. Kalau kamu milih ke kanan, aku yang ke kiri. Terserah. Dan yang menariknya adalah Abram memberikan pilihan pertama itu kepada Lot. Padahal kalau kita lihat dari sisi umur, dari sisi posisi keluarga, seharusnya Abram yang lebih punya hak untuk lebih dulu memilih, bukannya Lot. Karena Abram lebih tua dan posisinya lebih tinggi dalam keluarga. Dia adalah paman daripada Lot. Tapi kita lihat di situ, Abram memilih untuk mengalah. Monggo silahkan Lot, kamu milih duluan. Apa yang baik menurutmu silahkan pilih. Nah ternyata Lot melihat daerah lembah Sungai Yordan itu luar biasa subur. Banyak mata air di sana. Nah, Lot lalu berpikir ini tempat yang cocok untuk dia. Lalu kemudian tanpa pikir panjang, tanpa selidik sana sini lagi, langsung dia tentukan pilihan. Aku milih ke situ. Akhirnya berpisahlah mereka. Lot lalu kemudian milih untuk tinggal di daerah lembah Sungai Yordan. Sedangkan Abram lalu memilih untuk ke sebelah baratnya. Dia memilih untuk menetap di Kanaan. Timbul pertanyaan, kok kasihan ya? Abraham kok cuma dapatnya yang sisa. Kalau dipikirkan kan seharusnya dia dapatnya yang lebih baik. Apakah di sini lalu Abram itu sudah bertindak bodoh? Tentu saja tidak. Abram itu punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Dan pertimbangannya itu tentu saja bukan didasari hanya oleh pikiran secara manusia. Tetapi yang lebih terutama adalah ia memikirkannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Abram adalah seorang pribadi yang sangat takut akan Tuhan. Dia tidak memikirkan hal-hal yang kelihatan saja. Dia tidak hanya melihat secara visual, tapi yang dia juga mau lakukan adalah apa yang Tuhan mau dari apa yang saya lihat. Apakah itu yang baik menurut Tuhan? Ataukah Tuhan punya rencana atau rancangan yang baik? Atas dasar itulah kemudian kita lihat Abram bersedia untuk mengalah kepada Lot. Monggo saja silahkan Lot untuk mengambil yang lebih baik. Enggak apa-apa, secara manusia itu lebih baik, enggak apa-apa. Tetapi aku percaya, ini dalam pandangan Abram, Tuhan pasti akan memberkati apapun yang aku terima. Jadi karena itulah kemudian ia dengan legowo menerima saja. Enggak apa-apa tinggal di Kanaan. Tetapi yang terpenting adalah di tanah Kanaan itu Tuhan akan memberikan yang lebih baik bagiku. Dan saudara-saudara, itulah yang terjadi. Abram menerima yang jauh lebih baik dalam kehidupannya. Kanaan memang tidak lebih subur daripada daerah di lembah Sungai Yordan. Tetapi di situ ada janji Tuhan bahwa tanah itu akan diberikan kepada Abram. Abram tidak akan numpang. Dia tidak hanya akan numpang tinggal di situ. Tapi Tuhan berjanji, akan kuberikan tanah itu kepadamu. Dan tidak hanya kepada Abram saja. Janji Tuhan juga nyata kepada keluarganya. Bahkan keturunannya dikatakan akan berlipat-lipat kali ganda.
jumlahnya dikatakan akan seperti debu tanah. Siapa yang bisa hitung debu tanah? Nggak ada yang bisa. Artinya bahwa berkat Allah itu sudah pasti akan diterima oleh Abram. Dan itu yang menguatkan batinnya. Sebaliknya, apa yang akan dialami oleh Lot? Lot mungkin hanya terpukau dengan hal yang sifatnya jasmani itu. Daerah yang aku terima baik, subur. Tetapi yang dia tidak tahu adalah dia tinggal di kota Sodom. Kota Sodom itu tadi sudah dikatakan firman Tuhan. Orang-orang yang tinggal di sana itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan yang Lot tidak tahu adalah bahwa kota Sodom itu bersama dengan kota lain yang bernama Gomora nanti akan ditunggang balikan oleh Tuhan dalam sebuah hukuman. Kota itu akan dihancurkan oleh Tuhan dan nantinya Lot akan kehilangan banyak harta bendanya. Saudara-saudara, situasi inilah yang membuat kita mengimani bahwa banyak hal yang seringkali ada di luar jangkauan pandangan kita sebagai manusia. Banyak hal yang seringkali kita harapkan dalam kehidupan ini hanya didasarkan oleh kepentingan diri kita sendiri. Kita mau sesuatu, kita ingin sesuatu, tetapi yang kita seringkali lupa adalah apakah itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah yang menjadi bagian daripada rencana Tuhan? Itu yang seringkali jarang kita tanyakan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti apa yang dialami oleh Abram. Dia belajar untuk mengalah. Dia belajar untuk mengalah bukan karena ia kalah, tetapi karena ia ingin membuktikan bahwa iman kepada Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu sudah terjadi dan dibuktikan oleh Abram. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini dalam menjalani kehidupan setiap hari. Jalanilah itu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita dan berkat Tuhan akan selalu menaungi kita dalam setiap kondisi apapun. Berharaplah kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti dalam iman kita. Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi kita semua. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami hadir dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami ingin berdoa dan menyerahkan ungkapan syukur kami dalam persekutuan dalam ibadah keluarga di kesempatan hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa tetap menyertai kehidupan kami, dan Tuhan tetap memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Saat ini ajarkan kami untuk boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Khususnya melalui pribadi Abram,
yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ia tidak hanya berpikir tentang apa yang ia inginkan, ia tidak hanya berpikir tentang apa yang ia kehendaki, tetapi ia senantiasa mempertanyakannya bersama-sama dengan Tuhan. Karena Abram percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik ada di dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk juga punya prinsip iman seperti itu, agar kami tidak berjalan sendiri dengan pertimbangan akal budi kami, tetapi kami juga boleh belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kuatkanlah kehidupan kami ya Tuhan, terlebih jika pada saat ini kami di tengah-tengah kehidupan keluarga tengah mengalami pergumulan yang sangat berat. Tuhan, bila kiranya Engkau menaungi kami dengan kesabaran dan ketabahan. Bila kiranya Tuhan senantiasa juga mengiringi langkah kehidupan kami, sehingga kami tetap dimampukan dalam hikmat Tuhan melihat semuanya dalam kerangka kasih Tuhan. Dalam setiap situasi kondisi yang kami alami, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu kami juga ingin berdoa menyerahkan dalam setiap kehidupan mereka yang tengah mengalami sakit pada saat ini, maupun juga mereka yang tengah mengalami duka cita. Mereka yang tengah mengalami pergumulan berat dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa karena kami percaya Engkau adalah Allah yang besar di atas segala sesuatu, yang melampaui segala beban pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, sehingga mengangkat setiap beban dalam kehidupan kami, mengangkat sakit penyakit, mengangkat setiap beban duka cita dalam kesedihan, mengangkat setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan gantikan dengan janji yang baru, yang senantiasa akan menguatkan kehidupan iman percaya kami. Kami serahkan ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya bersama dengan Tuhan, karena kami secara manusia sangatlah sulit untuk menjalaninya sendiri. Kekuatan kami sangatlah terbatas, tetapi kami percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan kami akan menerima kekuatan yang tidak terbatas, di mana kami boleh menjalani semua hari yang Tuhan berikan dalam ungkapan syukur dan sukacita, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, khususnya untuk mereka yang saat ini bekerja sebagai tenaga medis maupun relawan dalam proses penanganan COVID-19. Tuhan, bila kiranya Engkau juga menyertai dalam kehidupan mereka. Sertai ya Tuhan, agar supaya senantiasa mereka juga diberikan kekuatan baru dan perlindungan di dalam Tuhan, sehingga mereka juga dapat terus bekerja dengan baik dalam tugas pelayanan bagi orang lain. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap upaya penanganan COVID-19 pada saat ini. Biar kiranya Tuhan juga memberkati, termasuk upaya vaksinasi yang masih berjalan. Biar kiranya Tuhan juga yang akan menyertai sehingga semuanya boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu yang saat ini juga mengalami keterbatasan. Biar kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai. Biar kiranya persekutuan yang kami bangun terus berjalan dengan baik. Walaupun saat ini banyak di antara kami yang mengikutinya dari rumah, tapi kami percaya bahwa persekutuan yang kami bangun bersama dengan Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Karena kami percaya persekutuan kami akan terus dikuatkan bersama dengan Tuhan, dan kami akan terus menyatukan hati kami, menyatukan iman kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pelayanan yang ada, kesaksian yang kami bangun, Tuhan kiranya memberkati, sehingga biar kiranya melalui gereja Tuhan kami boleh dipakai menjadi alat dalam menyatakan kehendak dan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya juga memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati dalam setiap kebijakan yang dibuat. Tuhan kiranya juga akan menjadikannya sebagai sarana untuk terus menyatukan kehidupan bangsa dan negara kami dalam upaya penanganan COVID ini. Kami serahkan semua pergumulan dalam kehidupan bangsa negara kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kira-kira Tuhan akan memulihkan kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan juga dunia di mana kami berada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah yang kami lakukan juga pada saat ini.
bersama dengan kami yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan, baik kami sebagai presbiter yang bertugas, baik kami sebagai pemandu pujian dan organis, kameramen, bahkan juga kami yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biar kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dalam hidup kami, sungguh kami menyadari bahwa Engkau setia memelihara hidup kami dengan menyediakan apa yang kami perlukan. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu bagi kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah persembahan kami ini, dan pakailah seluruh hidup kami untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Letakkanlah pengharapanmu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus senantiasa, karena itu semua takkan pernah sia-sia. Abraham, tinggalkanlah negeri tentram. Abraham, berjalanlah dengan iman. Bangsa-bangsa dunia nanti dalam dikau ku berkati. Ingat akan sabdaku di sepanjang jalanmu. Abraham berangkat sungguh beriman. Abraham menuju tanah Kanaan. Yakin tanpa keraguan, ia ikut sabda Tuhan. Mari ikutlah serta ke negeri sejahtera. Saudara-saudara, marilah kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat-Nya. Pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menuntun hidup kita di dalam kasih dan anugerah-Nya kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita semua.